Lu gampang dikendalikan bukan karena orang lain kuat, tapi karena lu gampang panik. Orang cukup ngediemin lu langsung nurut. Orang cukup bikin lu ngerasa salah, lu langsung minta maaf. Orang cukup narik perhatian, lu langsung ngejar. Lu bukan baik, lu ketakutan. Dan orang yang ketakutan itu paling gampang dijadiin budak. Dan yang bikin ini lebih memalukan, lu sering bangga sama itu. Lu bilang, gue orangnya nggak enakan, gue nggak suka ribut, gue tipe yang ngerti orang. Padahal itu bukan dewasa. Itu mekanisme bertahan hidup yang kebawa sampai sekarang. Itu refleks lama yang bikin lu terlihat sopan, tapi sebenarnya lemah di dalam. Kalau hari ini lu masih gampang digoyang cuman karena ekspresi orang, nada chat orang, atau perubahan sikap kecil, berarti hidup lu bukan dipimpin prinsip. Hidup lu dipimpin ketakutan. Dan selama ketakutan itu jadi kompas, siapapun yang ngerti cara mainin emosi lu, bisa ngatur langkah lu. Satu, lu ketagihan disukai, jadi lu jual batas lu. Orang gampang dikendalikan itu biasanya bukan karena dia nggak punya otak, tapi karena dia nggak punya pegangan. Pegangan lu bukan nilai, bukan prinsip, tapi disukai atau tidak. Itu yang bikin lu rela mengubah diri. Lu rela menyesuaikan kata-kata, sikap, bahkan mimik demi satu tujuan. Jangan bikin orang nggak nyaman. Masalahnya, saat lu menjadikan disukai sebagai syarat untuk merasa aman, lu menyerahkan kontrol hidup lu ke penilaian orang. Hari ini orang muji, lu merasa berharga. Besok orang dingin, lu merasa sampah. Itu berarti harga diri lu bukan milik lu. Dan orang manipulatif paham ini. Mereka nggak perlu ngancem. Mereka cukup menciptakan jarak sedikit. Cukup bikin lu ngerasa, kayaknya gue salah. Cukup bikin lu mengejar penjelasan. Dan lu akan bergerak sesuai arah yang mereka mau. Lu akan menambal suasana, memohon kepastian, memberi lebih banyak dari yang seharusnya. Hasil akhirnya selalu sama. Lu lelah, lu merasa diperas, tapi lu nggak berani berhenti karena lu takut dicap jahat. Padahal yang terjadi bukan lu jahat. Yang terjadi, lu belum berani mengakui bahwa beberapa orang memang cuma nyaman saat mereka bisa mengendalikan lu. Dua, lu takut konflik, jadi lu kalah sebelum mulai. Ketika lu takut konflik, lu otomatis mudah diarahkan. Karena konflik kecil adalah pagar. Dan orang yang nggak punya pagar, rumahnya bebas dimasukin siapa aja. Bukan karena semua orang niat jahat, tapi karena manusia itu akan terus menguji. Sejauh mana gue bisa minta, sejauh mana gue bisa nuntut. Lu sering menunda ngomong yang penting. Lu menahan diri. Lu menelan ketidaknyamanan. Lu diam bukan karena bijak, tapi karena takut. Takut dianggap dramatis. Takut dianggap sensitif. Takut dianggap ribet. Dan tiap kali lu memilih diam, lu sedang menyimpan racun yang suatu hari meledak jadi benci. Orang yang ngerti kelemahan lu akan menekan, tanpa terlihat menekan. Mereka akan main suasana. Mereka bikin tegang, lu buru-buru melunak. Mereka bikin cemberut, lu buru-buru memperbaiki. Mereka bikin lu merasa bersalah, lu buru-buru mengalah. Lu jadi orang yang hidupnya dituntun oleh ekspresi orang lain. Gini, orang yang sehat bisa berdebat tanpa putus hubungan. Tapi orang yang takut konflik mengira setiap tidak adalah ancaman putus. Itu kenapa lu lebih memilih kalah daripada berdebat. Dan selama itu masih jadi pola lu, kendali akan selalu ada di tangan orang yang paling berani menekan. Tiga, tombol rasa bersalah. Lu kebuka, jadi lu gampang dijebak. Rasa bersalah itu penting kalau lu memang salah. Tapi kalau rasa bersalah lu nyala bahkan saat lu cuma menjaga diri, berarti itu bukan moral. Itu kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa dipakai sebagai tali. Banyak orang gampang dikendalikan karena mereka punya keyakinan diam-diam. Kalau gue nolak, gue egois. Kalau gue tegas, gue jahat. Kalau gue memikirkan diri sendiri, gue nggak baik. Keyakinan ini bikin lu gampang diseret. Karena orang tinggal menempelkan label egois ke lu, dan lu langsung goyah. Begitu guilt aktif, lu berhenti menilai situasi dengan adil. Lu nggak lagi bertanya, ini wajar nggak? Lu nggak lagi bertanya, ini sehat nggak? Lu cuma bertanya, gimana caranya biar dia nggak marah? Dan ketika tujuan lu adalah menenangkan orang lain, lu jadi objek yang gampang dibentuk. Orang manipulatif jarang minta secara terang-terangan. Mereka bikin lu merasa berutang. Mereka bikin lu merasa nggak enak kalau nggak nurut. Mereka memelihara rasa bersalah lu karena itu cara tercepat untuk mengendalikan tanpa harus kelihatan jahat. 4. Lu nggak punya batas yang tegas, jadi orang gampang ngegeser lu. Batas itu bukan kasar. Batas itu struktur. Batas itu garis yang bilang, sampai sini. Tanpa batas, lu akan terus terdorong ke posisi yang nggak lu mau, tapi lu terima demi menjaga suasana. Banyak orang mengira batas itu cukup dipikirin. Padahal batas itu harus diucapkan dan ditegakkan. Kalau lu cuma berharap orang peka, lu sedang menyerahkan nasib lu ke intuisi orang lain. Dan itu bodoh. Karena orang yang ingin mengambil keuntungan dari lu nggak akan peka. Mereka justru berpura-pura nggak ngerti.
Saat lu tidak punya batas, lu hidup dalam mode siap dipakai. Bukan cuma soal waktu dan tenaga, tapi juga soal perhatian, keputusan, dan ruang mental. Orang bisa masuk kapan aja. Orang bisa menuntut kapan aja. Dan lu akan selalu merasa harus menjawab, harus hadir, harus menyesuaikan. Batas itu bukan membuat lu kehilangan orang. Batas itu menyaring orang. Orang yang tulus akan respect. Orang yang cuma mau akses gratis akan marah. Dan kemarahan mereka adalah bukti bahwa sebelumnya lu memang sedang dipakai. 5. Lu hidup dengan mindset kekurangan, jadi lu takut kehilangan. Orang yang hidup dalam mindset kekurangan selalu berpikir, kesempatan gua sedikit. Orang yang mau sama gua jarang. Kalau gua nolak, gua rugi. Dari sinilah akar ketundukan muncul. Lu tidak menilai hubungan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan ketakutan kehilangan. Mindset ini bikin lu tahan diperlakukan setengah hati. Karena lu merasa opsi lu tidak banyak. Jadi ketika seseorang memberi sedikit, lu menganggap itu besar. Ketika seseorang hadir sebentar, lu menganggap itu bukti. Ketika seseorang menuntut lebih, lu menganggap itu harga yang harus dibayar. Orang yang tahu, lu takut kehilangan akan memegang kendali lewat ketidakpastian. Mereka nggak memberi jelas, tapi juga nggak pergi. Mereka membuat lu menggantung, dan manusia yang menggantung akan terus berusaha, karena dia pikir, sedikit lagi. Padahal yang terjadi, lu dijaga tetap lemah. Untuk lepas dari kendali, lu harus berani mengubah cara pandang. Kehilangan yang salah itu bukan kerugian, itu penyelamatan. Selama lu menganggap kehilangan sebagai bencana, lu akan selalu gampang diancam, bahkan tanpa ancaman. 6. Lu ketagihan validasi, jadi lu gampang dipancing validasi itu candu. Bukan cuma pujian, tapi perhatian, pengakuan, rasa, dianggap. Kalau lu butuh itu untuk merasa aman, lu akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Orang yang ketagihan validasi mudah dikendalikan dengan pola sederhana. Kasih sedikit, tarik, kasih lagi. Lu dibuat bekerja mengejar sesuatu yang tidak stabil. Dan otak lu akan menganggap itu penting karena susah didapat. Bukan karena itu benar, tapi karena itu langka. Di titik ini, lu tidak lagi hidup untuk tujuan lu. Lu hidup untuk reaksi orang. Lu memoles diri bukan untuk berkembang, tapi untuk terlihat layak. Lu menekan diri bukan untuk disiplin, tapi untuk menghindari rasa ditolak. Dan saat lu sudah masuk pola itu, lu akan mudah diminta mengorbankan batas karena lu mengira pengorbanan adalah tiket untuk diterima. Validasi sehat itu datang sebagai bonus, tapi kalau validasi jadi kebutuhan pokok, lu akan selalu kelaparan. Dan orang yang bisa memberi makan sedikit-sedikit bisa mengendalikan lu seumur hidup. 7. Lu kebiasaan membaca mood orang sampai lupa dengerin diri sendiri. Ada orang yang sangat peka, tapi kepekaan itu berubah jadi penjara ketika lu memakainya untuk mengontrol situasi. Lu jadi seperti radar, memindai ekspresi, memindai nada, memindai perubahan kecil. Lu hidup dalam kewaspadaan. Dan kewaspadaan yang terus-menerus membuat lu selelah. Tapi lebih dari itu membuat lu mudah dipimpin. Karena ketika lu terlalu fokus pada sinyal orang lain, lu kehilangan akses ke suara lu sendiri. Suara lu yang bilang, ini nggak nyaman. Suara lu yang bilang, gua nggak mau. Suara lu yang bilang, stop. Orang yang mau mengendalikan lu senang kalau lu sibuk menebak-nebak. Karena selama lu menebak, lu tidak menuntut kejelasan. Selama lu menebak, lu tidak memasang batas. Selama lu menebak, lu akan terus menyesuaikan diri. Orang dewasa yang sehat tidak hidup dari tebakan. Dia hidup dari komunikasi dan batas. Kalau lu masih mengandalkan tebakan, artinya lu masih membiarkan orang lain memegang kendali lewat kebingungan yang mereka ciptakan.